Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sekarang sudah mencapai part ke-6, jadi kita langsung aja lanjutin panduan dari Calypto is Latency Guide. Nah, jadi di video kali ini atau di part ke-6 kali ini cuman ada dua yang bakal kita bahas dari Calypto is Latency Guide yang pastinya ini lanjutannya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah tadi mana ya? Oh, ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah disable unnecessary service. Nah, jadi kalau kalian tahu ya di Windows, entah Windows 10 atau Windows 11, itu ada yang namanya service. Ya, di mana service ini bisa berbagai macam. Mulai dari ada Bluetooth, kemudian ada printer, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari panduannya si Calypto ini lumayan ribet ya kalau pendapat dari gua sendiri. Nah, jadi di sini gua kasih cara yang gampang atau simpel aja. Jadi kalian silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik service, lalu kalian buka service. Nah, kemudian di dalam sini kalian silahkan ini aja, gua kasih beberapa service yang bisa kalian matikan atau mungkin ditinggalkan hidup. Nah, jadi yang pertama adalah ini guys. Mana ya? Oh, ini. Jadi yang pertama di sini kita punya Connected User Experience and Telemetry. Ini namanya Connected User Experience and Telemetry. Nah, jadi semua service yang gua suruh kalian matikan ini aman guys. Jadi ini bisa kalian matiin dengan cara klik kanan, Properties, lalu kalian bisa pilih tipenya itu Disable. Jika statusnya running, bisa kalian stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian yang selanjutnya, di sini kalian silahkan cari yang namanya Diagnostic Policy Service atau Diagnostic Policy Service. Jika sudah ketemu, klik kanan Properties, lalu kalian bisa ubah tipenya ke Disable. Kalau statusnya running, bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian selanjutnya adalah Download Maps Manager. Nah, kebanyakan dari kita itu sebagai pengguna Windows itu tidak menggunakan Maps Manager bawaan dari Windows. Nah, kita bisa matiin servisnya aja, guys. Jadi, klik kanan pada Download Maps Manager, Properties, kemudian ubah tipenya ke Disable. Kalau statusnya running, bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian yang selanjutnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya apa ya? Nah, ini ya. Program Compatibility Assistance Service. Nah, kalau kalian ada, kalian bisa matiin untuk service Program Compatibility Assistance Service. Klik kanan, Properties, ubah tipenya ke Disabled. Kalau statusnya running, bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian kita lanjut ke yang namanya Secondary Logon atau Secondary Logon. Jadi kalau semisal kalian punya PC atau laptop yang memiliki cuma satu akun, nah mending kalian bisa matiin service Secondary Logon yang satu ini. Tapi kalau semisal kalian sering gonta-ganti akun nih di laptop atau PC kalian ketika booting atau mau masuk ke Windows, nah kalian jangan matiin service yang satu ini, nanti jadi tidak berfungsi dengan baik guys ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini gua bakal matiin aja karena gua cuma memiliki satu akun di komputer gua. Klik kanan Properties, ubah tipenya ke Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian kita cari lagi yang namanya ini guys, sysmain atau superfetch. Oke, jadi gua bakal kasih tahu terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari deskripsinya, itu adalah mengimprove sistem performance over time, yang dimana artinya itu mengimprove performa sistem kita itu setiap hari atau selamanya. Nah, tapi perlu diingat, semakin sistem atau performa sistem kita itu diimprove, maka itu akan menggunakan atau istilahnya mengkonsumsi resource yang lebih tinggi juga. Jadi kalau kalian pengguna HDD atau hard disk drive, kalian bisa matikan service sysmain atau superfetch yang satu ini. Tapi kalau kalian sudah memakai
atau kalian pengguna SSD solid state drive atau mungkin SSD NVMe M.2, kalian bisa tinggalkan servis ini tuh menyala, atau mungkin kalian juga bisa matiin guys, karena ini kalau dari Atlas OS itu sysmenya udah mati guys. Jadi kalian bisa pilih, kalau kalian pengguna HDD kalian wajib matiin ya. Jadi caranya klik kanan properties, kalian bisa pilih disable. Lalu kalau statusnya running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian kita lanjut terus sampai ke bawah sini ya. Jadi ada Windows Search. Windows Search ini wajib kalian matikan. Klik kanan properties. Tipenya kalian pilih disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian selanjutnya ada Windows Time. Windows Time ini juga kalian matiin dengan cara klik kanan, Properties, tipenya kalian bisa pilih Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan oke. Kemudian yang terakhir ada Windows Update. Kalau semisal kalian suka mengupdate Windows, kalian jangan matiin service ini. Karena nanti Windows Update kalian jadi tidak berjalan. Kemudian kalau kalian sering mendownload aplikasi lewat Microsoft Store, nah, untuk service Windows Update juga jangan dimatikan. Karena kalau dimatikan, nanti untuk masalah ini ya, penelusuran di dalam aplikasi Microsoft Store itu bakal error. Karena Windows Update-nya ini untuk servisnya mati. Jadi seperti itu, makanya gua tinggalkan manual. Karena gua sering ini ya, cari-cari aplikasi di Microsoft Store gitu. Kemudian sudah selesai, jadi hanya beberapa itu saja. Oke, jadi tadi itu merupakan servis yang perlu kita matikan. Nah, selanjutnya di sini masih di panduannya pertama ya, yaitu tentang servis. Jadi sekarang kita pindah ke ini guys, jaringan network atau WiFi atau Ethernet. Jadi kalau gua simpulkan, jadi ini lumayan gimana ya? Kalau masih awam itu biasanya agak ribet ya, tapi gue di sini bakal jelasin sesimpel mungkin dan sepaham mungkin. Oke, jadi kalau kita lihat dari ini yang gue blog ini, nah ini gue udah nyoba sih dan ternyata gue udah paham. Jadi kita langsung aja eksekusi. Jadi kalian itu perlu buka CMD atau command prompt. Jadi kalian cari di menu pencarian Windows, ketik CMD, lalu kalian buka Run as Administrator, lalu klik Yes. Kemudian di sini kalian silakan ketik ipconfig, lalu enter. Nah, jadi kali ini IP gua itu nggak bakal gua sensor, karena takutnya kalau gua sensor itu kalian jadi apa ya, kayak tambah kurang paham gitu. Nah, jadi kalian tinggal cari aja apa yang kalian pakai. Kalau kalian pakainya Ethernet, maka kalian fokus ke ini. Kalau kalian pakainya WiFi kayak gua, berarti gua fokusnya ke sini. Karena ini adalah IP-nya guys, IP dari gua. Nah, kalau udah kalian ketemu nih IP-nya, kalian bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalian silahkan buka settings atau pengaturan Windows seperti ini. Lalu kalian cari network and internet. Nanti bakal masuk ke sini. Kemudian kalian bisa pergi ke WiFi. Lalu ke jaringan WiFi atau Ethernet kalian. Nah, kemudian di sini kalian bisa fokus ke sini guys. Kalian silakan fokus yang ini, yang change IP settings for all Wi-Fi networks. Kalian tinggal klik yang ini. Kemudian kalian bisa klik edit, yang edit yang pertama. Kemudian nanti kalian kan tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa ubah ke manual. Kemudian untuk IPv4-nya ini, yang 4 kalian nyalakan. Kemudian kalian bisa masukin guys. Jadi yang command prompt-nya ini kalian tinggal sesuaikan aja. Jadi gua bakal kasih tahu gimana. Jadi yang pertama, ini kan ada IP address. Kalian masukkan IP address kalian yang ini guys, yang gua blok di command prompt. Kalian masukkan yang ini ke IP address. Kalau sudah, nomor 2 ini ada subnet max. Nah, untuk subnet max,
kalian masukkan yang ini guys. Nah, yang dari command prompt itu. Tapi kalau namanya subnet max length, itu kalian masukkan angka 24. Karena setahu gua kalau di Windows 10 itu namanya bukan subnet max, melainkan subnet max length. Jadi panjang dari subnet max itu kalian nanti masukin angka 24 saja. Karena ada contohnya ini guys. Mana ya? Nah ini. Jadi kalau kalian di Windows 10 ya, ini contohnya seperti ini. Ini ada yang namanya subnet prefix length. Itu nanti kalian masukkan angka 24. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gateway. Gateway itu kalian masukkan yang default gateway kalian. Kemudian untuk preferred DNS itu kalian masukkan gateway kalian juga. Dan kalau sudah, kalian bisa langsung klik save aja. Karena ini nggak usah diapa-apakan, klik save, dan sudah selesai. Kemudian selanjutnya, kalian pastikan juga untuk di control panel ya. Kita buka control panel, kita pergi ke network and internet, lalu kita pergi ke network and sharing center, lalu di sini kita pergi ke change adapter settings, lalu kita klik kanan pada WiFi atau Ethernet kita yang aktif, lalu klik properties, kemudian pastikan ini semua centangnya dihilangkan guys. Jadi yang dicentang itu hanyalah IPv4 saja. Kemudian kita klik properties ya pada IPv4 kita. Dan pastikan kalian sudah hasilnya seperti ini. Jadi sama ya. Nah ini kalian pilih yang ini, terus IP address kalian masukkan yang ini, terus subnet max kalian masukkan yang ini, kemudian default gateway kalian masukkan yang ini, kemudian yang bawahnya ini kalian bisa masukkan preferred DNS servernya yang gateway. Kemudian untuk alternate-nya kalian kosongkan aja. Jika sudah kalian bisa klik OK dan close. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jadi lumayan simple dan praktis. Jadi kita langsung balik lagi ke Calypto is Latency Guide. Nah, jadi sekarang untuk panduan yang pertama sudah selesai, jadi tentang service dan juga network. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor kedua, yaitu ini guys. Yaitu proses scheduling. Nah, jadi proses scheduling ini udah gua pernah bahas ya di cara mempercepat Windows lewat regedit. Untuk partnya gua lupa ya part berapa. Nah, ini kalau kita langsung ke to the point, kalian bisa pergi ke alamat berikut ini guys, yang ada di layar kalian. Jadi kita bakal buka regedit dengan cara run as administrator, lalu klik yes. Kita langsung pastekan alamatnya di atas sini, klik kanan, paste, lalu enter. Kemudian nanti kalian bakal menemukan yang namanya ini guys. Ini bakal gua ini aja dulu. Nah, jadi nanti kita bakal ke sini. Nah, tapi dia ini katanya harus ini guys. Nah, dia itu rekomendasi dari si Calypto-nya sendiri itu adalah desimal 22. Jadi kalau kalian ubah untuk datanya Win32 Priority Separation, itu kalau dari rekomendasinya si Calypto itu adalah desimal di angka 22. Nah, tapi kalian coba ya antara rekomendasinya dari si Calypto dengan rekomendasi dari diri gua, guys. Oke, jadi gua bakal kasih tahu rekomendasi dari gua itu adalah 26 hex atau 26 heksadesimal yang dimana nanti hasilnya itu 26 dalam kurung 38. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa coba dulu salah satu, kalian coba punyanya Calypto dulu, yaitu desimal 22. Desimal 22 berarti desimal, kemudian value-nya 22. Tapi kalau kalian merasa kurang enak, kalian coba rekomendasi dari gua, yaitu value data 26, base-nya hex atau heksadesimal. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi udah selesai guys. Ya, jadi ini nggak penting sih, karena ini cuma sebagai tambahan aja. Kemudian ini juga,
Dan ya, kali ini sudah selesai di part ke-6 ya, kalau nggak salah ini. Next, kita bakal lanjut untuk menelusuri ke paling bawah guys. Nah, terutama ini sih, AMD GPU. Kebetulan laptop gua AMD, jadi gua bakal coba nanti. Dan ya, jadi untuk video tentang cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC desktop sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe dan share video, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video. Dadah!